Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Gaikotsu Kishisama. Di episode sebelumnya, Ark yang baru aja selesai menyelesaikan misi hariannya nggak sengaja bertemu dengan gadis elf yang bernama Ariane. Ternyata Ariane sedang mencari komplotan yang menculik wanita dan anak-anak elf untuk dijual. Mendengar hal itu, Ark pun memutuskan untuk ikutan nyari komplotan penculik tersebut. Singkat kata, Ark pun berhasil memergoki komplotan yang lagi nyulik elf itu dan membasminya. Setelah mengetahui kekuatan Ark yang luar biasa, Ariane pun memutuskan untuk menyewa jasa Ark untuk membantunya menghancurkan markas komplotan tersebut. Lalu di episode selanjutnya, diperlihatkan Ark dan Ariane yang baru aja berteleportasi ke kota Diento, tempat yang dicurigai sebagai markas persembunyian komplotan penculik elf. Ariane pun sangat kagum dengan Ark yang bisa melakukan sihir teleportasi tanpa menggunakan rapalan. Setelah itu, mereka menuju ke kota Diento untuk bertemu dengan rekan Ariane yang bernama Danka. Ark pun kelihatan sangat excited untuk bertemu dengan elf yang lainnya. Wah, Ariane-san aja udah cantik banget. Aku penasaran gimana muka Danka itu. Batin Ark. Tapi ternyata si Danka ini merupakan cowok elf yang bermuka galak dan nyeremin. Ark dan Ponta pun langsung kena mental. Anjir, ternyata ada juga ya elf yang bermuka serem kayak gini. Pikir Ark. Ditambah lagi, si Danka juga kayaknya belum percaya 100% sama Ark. Tapi setelah diceritain sama Ariane kalau Ark ini bukanlah tentara bayaran biasa, Danka pun mulai menaruh kepercayaan. Apalagi ada makhluk spirit di samping Ark. Gak mungkin Ark adalah orang yang jahat. Kemudian, Danka pun mulai memberikan info mengenai tempat yang dicurigai sebagai markas para penculik. Tempat itu berada di tengah keramaian. Dan sepertinya para elf yang diculik juga disekap di situ. Akhirnya Ariane pun memutuskan untuk menggerebeknya saat tengah malam. Mendengar keputusan Ariane itu, Ark pun langsung memohon diri terlebih dahulu untuk pergi menjual item-item rampasannya. Setelah itu, Ark pun langsung membeli makanan dan mencari tempat sepi untuk mukbang. Ternyata dari tadi Ark tuh udah ngiler banget saat melihat Danka mam sate dan birkas Diento yang terkenal enak-enak itu. Enak banget, rasanya sampai menggetarkan tulang-tulangku. Yu, 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 yu. Teriak Ark dan Ponta kesenengan. Ya iyalah Ark, kamu kan punyanya cuma tulang doang. Lalu di markas penculik itu ditunjukkan 4 bocil elf yang lagi disekap. Mereka diperlakukan secara sadis dan tak berperi keelfan. Rencananya mereka akan dikirim ke pembelinya esok hari. Dan di luar bangunan itu, tampaklah Ark, Ariane, dan Danka yang telah bersiap untuk menerobos masuk. Dengan menggunakan skill dimension move-nya, Ark pun membawa Ariane dan Danka untuk masuk lewat jendela ventilasi yang ada di atap bangunan. Dan lagi-lagi si Ariane dan Danka yang lihat skill Ark itu pun langsung kagum. Gila banget, teleportasi jarak pendek. Gak nyangka kamu bisa melakukannya juga. Puji Ariane. Terus Ariane pun langsung berusaha masuk melalui ventilasi. Tapi karena bebannya terlalu gede, Ariane pun langsung kesusahan buat masuk. Sampai-sampai dia nge-stuck di jendela dan jatuh ke jengkang. Ya gitu deh, deritanya cewek yang berboba besar. Tenang aja Ariane. Gak perlu malu kok kalau punya boba dan pantat yang gede. Kata Ark yang mencoba menenangkan Ariane. Tapi ya tentu aja, perkataannya Ark itu malah ngebikin Ariane jadi makin malu lagi. Hehehe. Setelah kejadian memalukan itu, mereka pun segera mencari tempat elf-elf tersebut disekap. Tapi mereka malah menemukan para anggota penculik yang ternyata udah dibunuh sama orang lain. Mereka pun berpikir kalau ada penyusup lain selain mereka yang udah masuk terlebih dahulu. Kemudian mereka bertiga pun memutuskan untuk berpencar dan mencari ke seluruh ruangan. Tapi saat Ark masuk ke sebuah kamar, tiba-tiba aja ada seorang ninja berkuping hewan yang menyerang Ark. Kayaknya dialah orang yang udah ngebunuhin para anggota penculik itu. Tapi lagi-lagi, setelah ninja itu melihat Ponta, dia pun sadar kalau Ark bukanlah seorang musuh. Ninja itu pun lalu ngasih Ark sebuah gulungan dan informasi kalau para elf disekap di penjara bawah tanah. Setelah itu, ninja tersebut langsung pergi dari hadapan Ark. Ternyata gulungan itu berisi tentang kontrak pembelian para budak elf itu. Dan penguasa kota Diento telah terlibat di dalamnya. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka bertiga pun langsung membabat habis semua penculik yang ada di markas itu. Dan menyelamatkan para bocil elf yang lagi disekap. Lalu menggunakan skill teleportasi, Ark pun membawa mereka semua keluar dengan selamat. Kemudian Danka pun berencana untuk membawa para bocil itu kembali ke desa elf. Sedangkan Ark dan Ariane akan menyerang kastil penguasa Diento untuk membongkar kebusukannya. Dan benar aja, di dalam kastil tersebut, Triton si penguasa Diento yang mesum itu lagi mengselebeo-selebeo kedua tawanan elfnya. Dia juga memarahi Udolan yang gagal dalam melaksanakan tugasnya kemarin. Dasar bocah bodoh. Lihatlah,
Biar kuajari caranya menangani elf yang benar, kata Triton sambil mempermainkan elf yang ada di hadapannya. Lalu di luar kastil, Ark menggunakan skill Dimension Move-nya sambil menggendong Ariane. Mereka pun memutuskan untuk menyusup ke arah menara lonceng kastil tersebut. Biasanya kamar bos ada di kamar paling atas, kata Ariane ngasih tahu. Tapi begitu sampai di sana, ternyata mereka langsung ketemu sama penjaga. Ark pun langsung menggunakan skill Wyvern Slash-nya untuk menjatuhkan lonceng yang segede gaban itu. Dan mereka langsung berlari ke dalam kastil. "Hoi, ini sih namanya bukan menyusup," teriak Ariane memprotes. Dengar suara seribut itu, tentu aja para penjaga pun langsung bersiaga untuk mencari mereka. Tapi si Ark berhasil nyamar menjadi patung ksatria dan gak ketahuan. Aduh, tolol banget ya si penjaganya. Hehehe. Dan dalam sekejap, mereka pun langsung berhasil menemukan kamar Triton dan mendobrak masuk. Ngelihat Ark dan Ariane yang muncul, Udalan pun langsung ketakutan. Kayaknya dia tuh masih kena mental sejak dikalahin sama Ark kemarin. Tapi Triton yang gak tahu apa-apa itu malah sok jago dan nantangin mereka. "Siapa kalian? Lancang sekali masuk ke kamarku," kata Triton. Tapi nggak pakai babi bu lagi, si Ariane pun langsung nendang Triton tepat di tongkolnya. Alhasil Triton pun langsung pingsan dan mulut berbusa. Hehehe. Sedangkan Udalan yang mencoba kabur pun langsung dicegat sama Ark. Udalan yang ketakutan itu pun langsung pingsan di tempat. Dan tanpa sengaja, Ark ini nemu ruang rahasia di kamar itu. "Ariane Dono, coba lihat ini," teriak Ark. Tapi kayaknya si Ariane itu lagi fokus banget buat nyiksa Triton, dan nggak peduli sama panggilannya Ark itu. Bahkan, Ariane juga nyuruh kedua elf tawanan tadi buat ikut ngehajar Triton. Mereka lah yang telah melanggar perjanjian damai terlebih dahulu. Hajar dia sampai puas, perintah Ariane. Dan ternyata si Ark ini tuh nemu ruangan penyimpanan emas milik Triton. Dia pun langsung ngambilin semua emas-emas itu buat dibawa pulang. Terus saat ketahuan sama Ariane, si Ark ini pun beralasan kalau dia ngambilin semua harta itu biar si Triton gak bisa ngebiayain sindikat jahatnya itu lagi. Oh iya, bener juga ya. Tanpa uang mereka nggak akan bisa beroperasi lagi. Kau pinter banget, Ark. Puji Ariane yang udah ketipu sama akal bulusnya Ark itu. Terus saat udah keluar dari sana, tiba-tiba kastil Triton itu meledak-ledak. Ark pun berpikir kalau kemungkinan itu adalah perbuatan si ninja berkuping hewan tadi. Lalu misi itu pun selesai. Mereka telah berhasil memberantas sindikat penculikan sekaligus menyelamatkan tawanan elf yang ada di sana. Setelah itu Ariane pun langsung membayar jasa sewanya kepada Ark. Terus kayaknya si Ariane masih belum mau pisah sama Ark dan masih membutuhkan bantuannya. Dia pun langsung ngajakin Ark untuk berkunjung ke desa elf. Sebenarnya si Ark ini tuh mau aja diajak ke desa elf. Tapi dia tuh takut kalau harus ketemu sama tetua di sana dan diwajibkan buat nunjukin wajahnya. "Ariane Dono, sebenarnya aku nggak bisa nunjukin wajahku. Kalau sampai tahu wajahku yang sebenarnya pasti kau akan langsung menyerangku," kata Ark ngasih tahu. Tapi Ariane yang udah penasaran itu pun langsung berjanji untuk nggak akan melakukan hal tersebut. Akhirnya Ark pun mempercayai Ariane dan melepaskan helmnya. Dan sesuai dugaan, Ariane tampak kaget saat melihat wajah Ark yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan wujudmu?" tanya Ariane. Ark pun lalu menjelaskan kalau saat sadar dia udah berpenampilan seperti itu. Dan sepertinya dia itu terkena kutukan. Mendengar penjelasan Ark, Ariane pun berjanji untuk menjaga rahasia Ark itu. Bahkan dia juga akan membantu Ark untuk mencari cara menghilangkan kutukannya. Ark pun sangat senang saat mendengar hal tersebut. Setelah itu, mereka pun memulai perjalanannya menuju desa elf. Kemudian di kota Olaf, ibu kota kerajaan Rodan, Raja Carlon sedang ngebahas penyerahan bangsa elf ke kastil milik Triton bersama kedua anaknya, yaitu Pangeran Zack dan Dakares. Zack yang mendengar ada rumor kalau Triton menjual elf ke Kekaisaran Timur itu membela bangsa elf. Sedangkan Dakares tampaknya membela Triton dan membenci ras elf. Akhirnya Putri Yuliana pun menengahi mereka, dan menyarankan agar kerajaan mengatur pertemuan dengan bangsa elf untuk membicarakan masalah tersebut. Karena jika bangsa elf sampai memusuhi mereka, maka akan terjadi gesekan dengan negara-negara lain. Untuk itu Raja pun mengutus Zack untuk menjadi perwakilan dan bertemu dengan bangsa elf. Tapi Dakares tampaknya nggak senang dengan keputusan ayahnya itu. Kemudian kita pun ditunjukkan Ark yang lagi dalam perjalanan menuju desa elf sedang beristirahat di samping sungai. Lalu Ark mendengar kalau perut Ariane berbunyi. Padahal barusan aja Ariane habis makan ikan bakar, tapi kayaknya dia tuh masih lapar. Ark pun langsung memutuskan untuk mencari babi hutan buat dimukbang. Terus saat ditinggal Ark sendirian, Ariane ngeliat Ponta yang lagi bobo dan posenya yang super imut. Ariane pun jadi pengen ngelus-ngelus Ponta yang lagi molor itu.
Tidak, jangan. Aku nggak boleh membangunkannya. Batin Ariana dan galau. Yo, kata Ponta yang tiba-tiba bangun sambil berpose lucu. Alhasil Ariana pun udah gak tahan lagi dan langsung mengelus Ponta dan brutal. Yosh, ashi. Lembut banget, kata Ariana kegirangan sambil membus-bus Ponta. Yo. Teriak Ponta gak kalah kesenengan. Ark yang baru aja balik dari berburu babi itu cuma bisa bengong lihat kelakuan Ariana yang absurd itu. Ariana pun sadar kalau dia ketahuan sama Ark dan langsung bersikap sok cool lagi. Arkun, kamu cepet juga ya? Kata Ariana sambil malu-malu. Ponta, gimana rasanya diwasi-wasi? Aku juga mau dong. Kata Ark menyindir. Udah dong, hentikan. Teriak Ariana memohon. Kemudian kita diperlihatkan Putri Yuliana yang sedang berada di kamarnya. Kayaknya dia tahu kalau pangeran kedua Dracarys terlibat dengan perdagangan elf yang dilakukan oleh Triton. Untuk itu, dia berusaha untuk membantu Zack mengatur pertemuan dengan elf demi menyelesaikan konflik di antara mereka, sekaligus membongkar kebusukan Dracarys. Tampaklah Ariana dan Ark yang telah sampai di gerbang desa elf Lalatoya. Ark kelihatan excited banget karena udah ngebayangin gimana indahnya desa elf tersebut. Setelah itu, Ariana pun meminta Ark dan Ponta untuk menunggu di luar. Sementara dia akan masuk dan meminta izin terlebih dahulu. Tapi karena Ariana lama banget, Ark dan Ponta yang bosan nungguin itu pun akhirnya menyibukkan diri dan latihan pedang-pedangan. Lalu saat waktu udah sore, akhirnya Ariana pun nongol. Maaf ya lama, aku udah dapet izin nih, ayo masuk, kata Ariana. Mendengar hal tersebut, Ark dan Ponta pun langsung semangat banget. Ternyata desa elf itu benar-benar kayak bayangan Ark, tempatnya sangat indah dan asri. Wah, keren banget. Pohon besar apa itu? Tanya Ark penasaran. Itu adalah rumah tetua, jawab Ariana. Kemudian sesampainya di rumah tetua, Ark dan Ponta pun langsung disambut hangat oleh mereka. Selamat datang, aku adalah Dylan, tetua desa ini. Kudengar kamu udah membantu putriku ya? Ucap tetua elf tersebut. Halo, aku adalah Glennis, istrinya, sekaligus ibunya Ariana, kata seorang elf cantik yang ada di sampingnya. Saat itu juga, Ark pun langsung kaget. Dia gak nyangka kalau Ariana adalah anak dari tetua elf. Loh jadi Ariana Dono adalah putri Anda? Teriak Ark dengan kaget. Setelah itu Dylan pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Ark karena telah membantu Ariana. Namun wajahnya tampak serius saat membahas tentang penyerangan yang mereka lakukan di kastil penguasa Diento. Kayaknya ayah Ariana ini kurang suka sama penyerangan mereka ke kastil seorang penguasa. Mereka takut kalau hal itu bisa merusak kedamaian antara manusia dengan elf. Tapi Ark dengan segera langsung menjelaskan semuanya kepada Dylan. Bahkan Ark juga menyerahkan bukti kontrak budak yang mereka dapatkan. Baiklah, aku mengerti. Tapi aku harus menjelaskan semua ini di rapat para tetua. Aku akan ke Maple besok, ucap Dylan. Bicara seriusnya udah selesai kan? Ayo kita makan dulu, ucap Glennis ramah sambil ngebawa makan malam. Nggak pakai lama, si Ponta pun langsung semangat buat nyobain makanan itu. Tapi Ark kelihatan gugup waktu disuruh makan sama mereka. Kayaknya Ark masih takut buat ngebuka helmnya di depan orang lain. Namun Ariana langsung meyakinkan Ark kalau ayah dan ibunya itu udah paham sama kondisinya Ark. Akhirnya mau gak mau Ark pun melepas helmnya dan makan bareng mereka. Lalu keesokan harinya, Dylan dan Ariana pun langsung bersiap menuju ke Maple. Mereka menggunakan lingkaran sihir teleportasi yang udah tersedia buat kesana. Gak lama setelah itu, mereka pun sampai di ibu kota hutan Maple. Dylan dan Ariana pun langsung bergegas menghadiri rapat para tetua elf di sana. Tampaknya para tetua elf udah nungguin kehadiran mereka. Tetua Dylan dari Lalatoya, kami sudah menunggumu, kata salah satu tetua elf di sana. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan Ark yang baru aja bangun dari bobonya. Ark pun langsung keluar dari kamar gak pakai helm. Kayaknya si Ark ini udah mulai terbiasa sama Glennis yang lihat penampakan aslinya. Arkun, ohayo. Apa tidurmu enak semalam? Sapa Glennis. Ohayo tante, tidurku enak banget. Oh iya, apa Irena dan Om Dylan udah berangkat? Tanya Ark. Iya, mereka udah berangkat dari tadi pagi. Sebentar ya, sarapannya udah siap nih, jawab Glennis. Setelah selesai sarapan, Glennis pun langsung ngajakin Ark buat keliling desa Lalatoya. Tapi kayaknya para elf di sana nggak begitu suka dengan kedatangan manusia di desanya. Hoi, siapa tuh? Kok ada manusia sih di sini? Bisik salah satu elf.
Ark yang ngedengar omongan mereka itu pun cuma bisa pura-pura cuek aja dan berusaha buat menikmati jalan-jalannya sama Tante Glennis. Wah, desa ini ternyata cukup luas ya, kata Ark. Iya, untuk keselamatan para elf kami gabungin desa kecil yang ada di sekitar sini. Jadi sekarang jumlah penduduk Lalatoya sekitar 4.000 orang. Jawab Glennis menjelaskan. Berarti penculikan elf itu emang udah sering banget terjadi ya, batin Ark. Terus tiba-tiba aja muncul 2 bocil elf yang manggil-manggil Ark. "Oh, ada Om Zirah. Halo Om," teriak kedua bocah itu. Ternyata mereka adalah anak-anak elf yang pernah diselamatin sama Ark dan Aryani dulu. "Setelah disembuhin sama Om, sekarang aku udah baikan loh. Lihat deh," kata anak itu sambil nunjukin kemampuan sihirnya. Kayaknya kekuatan mereka tuh udah balik setelah disembuhin sama Ark. "Wah, baguslah kalau gitu," ucap Ark senang. Lalu di belakang Ark, diam-diam si Glennis liatin mereka dan tersenyum. Tampaknya Glennis sudah melihat ketulusan Ark dan mulai percaya sama dia. "Bye-bye Oji-san, mata nih," teriak kedua bocah itu sambil berlari menjauh. Terus karena udah berhenti cukup lama, Ark pun langsung minta maaf sama Glennis. Tapi si Glennisnya malah kelihatan senang dan langsung ngajakin Ark buat latih tanding secara tiba-tiba. "Nggak apa-apa kok. Oh iya, kamu latih tanding denganku nggak? Bentar aja kok," ucap Glennis dengan senyuman yang mencurigakan. Mendengar hal tersebut, Ark dan Pontapo langsung kaget bukan main. Setelah itu kita ditunjukkan keadaan rapat para tetua elf yang lagi berlangsung. Kayaknya mereka cukup kesal dengan para manusia yang udah melanggar perjanjian tersebut. Karena ternyata 600 tahun yang lalu pernah terjadi perang antara kaum elf dan manusia yang telah menyebabkan perpecahan. Dan kini mereka bisa hidup berdampingan dan damai karena telah membuat perjanjian yang mereka jaga selama 400 tahun. Namun para manusia kini telah melanggar perjanjian tersebut dan memicu perperangan. Sebagian besar tetua tampak marah, tapi ada beberapa tetua juga yang masih ingin menjaga hubungan agar tidak menimbulkan perang. Akhirnya, salah seorang tetua pun angkat bicara dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Misi penyelamatan elf akan terus dilakukan, sambil mengamati reaksi dan pergerakan kerajaan Roden, ucap tetua elf itu dengan tegas. Setelah diskusi mereka mencapai mufakat, Aryani dan Dylan pun menerima keputusan tersebut. Kemudian tampaklah Ark dan Glennis yang lagi siap-siap buat latihan tanding. Tapi kayaknya Ark masih ragu-ragu buat ngelawan si tante cantik ini. "Tenang aja, kamu udah lihat kemampuan pedang Aryani kan? Akulah yang udah ngajarin dia berpedang. Lagian Dark Elf itu punya fisik yang kuat kok. Aku juga pengen menilai kekuatanmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjagain putriku atau enggak," kata Glennis menjelaskan. "Baiklah, aku mengerti," jawab Ark. Lalu pertarungan pun dimulai. Glennis langsung menyerang Ark dengan cepat. Bahkan gerakannya hampir nggak kelihatan. Melihat serangan Glennis yang serem itu, tampaknya Ark cukup kewalahan. Bahkan dia nggak bisa mengimbangi tiap gerakan Glennis. Saat kalah telak dari Glennis, si Ark ini malah semakin semangat. Dia pengen belajar ilmu pedangnya sesungguhnya dari Glennis. Dan tentu aja si Ark ini pun dihajar habis-habisan sama Glennis. Lalu, kita diperlihatkan Aryani dan Dylan yang baru aja selesai rapat dengan para tetua. Aryani pun minta maaf kepada ayahnya karena keputusannya yang dengan gegabah telah menyerang istana penguasa. Tapi Dylan udah gak mempermasalahkan hal itu. Bahkan dia juga nyuruh Aryani untuk melanjutkan penyelidikannya dan mencari para elf yang masih ditawan oleh manusia. Terlebih lagi, Dylan juga pengen Ark untuk ikut membantu penyelidikan Aryani itu. Terus ternyata Aryani ini mempunyai seorang kakak wanita bernama Yvain. Dan Dylan ngasih tahu Aryani kalau ternyata Yvain ini bentar lagi akan menikah. Mendengar hal itu, Aryani pun langsung kaget. Karena yang dia tahu, Yvain ini adalah gadis elf yang suka bertempur dan gak pernah mikirin masalah asmara. Dan tiba-tiba aja, Yvain yang emang tinggal di Maple itu datang dan langsung memeluk Aryani. Kayaknya dia udah kangen banget sama adiknya itu karena udah lama gak ketemu. Yvain pun langsung ngoyol-ngoyol bobanya si Aryani yang montok itu. Yvain juga ngegodain Aryani dan bertanya apakah Aryani sekarang udah punya cowok yang dia sukai. Tapi Aryani dan malu-malu ngomong kalau dia tuh belum punya. Lihat sikap Aryani itu, Yvain pun gak percaya. "Pokoknya cowok yang mendekatimu harus lebih kuat dari aku ya," kata Yvain. "Hei, itu gak mungkin. Apakah kakak gak pengen aku menikah?" teriak Aryani dan panik. Terus kita kembali ke Ark dan Glennis yang kayaknya udah selesai berlatih pedang. Sampai latihan berakhir, Ark tetap aja gak bisa ngalahin Glennis. Dia pun sadar kalau status dan skill tinggi bukanlah segalanya di dalam pertarungan. Lalu untuk menyegarkan diri, Glennis pun mempersilahkan Ark dan Ponta untuk berendam air hangat di rumahnya.
Mereka berdua pun langsung kesenangan dan menikmatinya. Tapi tiba-tiba aja Ariane masuk dengan body polosan yang seksoi banget. Kayaknya dia tuh nggak tahu kalau di kamar mandi itu ada Ark dan Ponta. Ariane yang baru pertama kali ngeliat Ark yang tanpa baju sidat itu pun langsung panik. Dia ngira kalau ada monster skeleton yang masuk ke rumahnya. Tolong, skeleton! Teriak Ariane sambil ngeluarin sihir untuk menyerang Ark. Kasian banget deh Ark. Udah dibantai pakai pedang sama mamanya, sekarang disihir sama anaknya. Hehehe. Kemudian saat makan malam, Dylan meminta Ark untuk tetap membantu Ariane menyelidiki kasus penculikan Elf. Dan sebagai bayarannya, Dylan akan ngasih info soal mata air yang bisa menghilangkan kutukan. Dylan ngerasa mata air itu bisa menghilangkan kutukan tengkorak Ark tersebut. Tapi menurut Dylan, mata air itu dijaga oleh naga ganas yang bernama Dragon Lord. Dan hanya bangsa elf aja yang bisa minta izin ke Dragon Lord untuk memakai mata air itu. Ariane pun langsung menawarkan diri untuk membantu Ark minta izin pada Dragon Lord. Akhirnya Ark pun sepakat untuk tetap membantu misi Ariane. Terus malamnya sebelum bobo, Ark terlihat masih aja galau. Dia kayaknya masih gak yakin kalau tubuh tengkoraknya itu gara-gara kutukan. Bisa aja tubuh ini emang cuma avatar doang. Batin Ark. Ark pun langsung teringat dengan skill anti-curse yang dipakainya untuk melepaskan anak-anak elf dari benda kutukan kemarin. Kayaknya si Ark ini baru sadar kalau skill itu bisa menghancurkan kutukan juga. Cobain dulu deh, siapa tahu berhasil, kata Ark. Dan bener aja, setelah Ark ngeluarin anti-curse, tiba-tiba tangan kanan Ark yang berbentuk tulang itu berubah menjadi tangan manusia normal. Wah, teriak Ark dan kaget. Ya elah, Ark, tahu gitu dari kemarin kamu pakai skill itu aja. Gimana sih? Tolol banget deh.